العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد نشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبي وصفي زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. فاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati, saya muliakan As-Sayyid Al-Fadil wa min sulalatil afadil, guru seluruh para habaib dan guru seluruh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-da'i ila Allah al-habib Taufiq bin Abdul Qadir As-Saggaf, matta'ana Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau dalam sehat wal afiyah. Seluruh habaib yang tidak saya sebut satu persatu, wabil khusus As-Sayyid Al-Fadil Al-Akh Karim wa min sulalatil afadil Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Haddad
mudah-mudahan Habib Abdullah bin Hasan Haddad panjang umur, sehat walafiat. Para hadirin yang dimuliakan Allah, langsung saja tanpa berpanjang lebar, mari kita dengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Sayyidi wa Murabbi Ruhi Al-Habib Taufiq As-Saggaf, fa'alaihi an yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Merupakan harapan setiap orang tua adalah ingin memiliki anak-anak yang soleh. Karena anak yang soleh itu adalah termasuk nikmat yang terbesar. Setelah nikmatul Islam, setelah nikmatul sihah, setelah nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna salahul auladi. Nikmat Allah itu tidak terhingga diberikan kepada hambanya, banyak sekali. Nikmat yang teragung diantaranya adalah mempunyai putra-putra, anak-anak yang saleh. Tetapi tidaklah proses mempunyai anak yang saleh itu adalah spontanitas. Bim salah bim akan jadi anak yang saleh. Perlu satu usaha, dan kunci utamanya adalah pada walidain, pada ayah dan ibu, pada kedua orang tua. Karena itu Nabi SAW menggambarkan kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ngerubah kesuciannya sehingga ternodai imannya menjadi kekufuran ayah dan ibunya. Jika dia mendidik dengan cara Nasara, jadi Nasrani. Jika dia mendidik dengan cara Yahudi, dengan Yahud, jadi Yahudi. Dengan cara Majus, dengan agama Majus, jadi Majusi. Sama dengan kain yang putih atau kertas yang putih di hadapan pelukis. Tergantung pelukis menggoreskan apa di itu kertas atau kain. Kalau dia melukis kera, bentar lagi akan nampak gambar kera. Kalau dia melukis bunga mawar, bentar lagi akan nampak gambar bunga mawar. Begitulah juga ayah dan ibu. Kalau dia mendidik dengan cara yang baik, akan nampak menjadi anak yang soleh. Kalau dia mendidik dengan cara yang tidak baik, akan nampak menjadi anak yang nantinya durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena itu Nabi SAW mendoakan secara khusus kepada orang tua yang peduli untuk masa depan anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk menjadi bakti dan baik. Karena itu bukanlah kewajiban orang tua itu hanya sekedar memberi makan kepada anak, tapi membentuk anak tadi itu menjadi orang yang soleh. Naam.
Dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala terangkan, qu anfusakum wa ahlikum nar, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Gimana cara melindunginya? Perlu kita berikan pakaian anti api, perlu kita bangunkan benteng yang kokoh. Cara melindungi diri dan keluarga kita dari neraka yaitu mengajarkan mereka melaksanakan yang wajib, mengajarkan kepada mereka meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarbiyah hasanah, pendidikan yang baik, saudara. Karena itu kebutuhan untuk anak kita bukan hanya makanan yang bergizi, tapi juga ilmu yang manfaat, pendidikan yang baik. Saudara, kalau Anda memelihara ayam, yang Anda harapkan dari ayam adalah telurnya, kalau tidak dagingnya. Anda memelihara kambing, yang diharapkan adalah dagingnya, bisa dibuat makanan yang lezat, sate, gulai dan lain-lainnya. Kalau Anda memelihara sapi, mungkin susunya, tenaganya bisa untuk menggarap ladang. Kalau tidak, menjelang Idul Adha juga lumayan harganya. Kalau Anda memelihara anak Anda, apa yang diharapkan? Telurnya, dagingnya. Yang diharapkan adalah akhlaknya, yang diharapkan adalah baktinya, yang diharapkan adalah kesolehannya. Ayam supaya banyak bertelur, kasih makan yang banyak. Kambing supaya banyak dagingnya, sapi supaya banyak susunya, kasih makan yang banyak. Anak supaya bagus akhlaknya, cukup kasih makan yang banyak? Enggak cukup. Karena itu perlu at-tarbiyah al-hasanah, pendidikan yang baik. Karena itu sebaik-baik yang diberikan oleh orang tua kepada anak bukan tanah yang luas, bukan toko yang laris, bukan duit yang banyak, tapi adalah budi pekerti yang luhur. Mana hala walidun waladahu afdal min adabin hasan, kata Nabi. Tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih berharga daripada pengajaran adab yang baik, saudara. Karena itu kewajiban orang tua kepada anak, Nabi pernah menyatakan begini, arba'un haqqul walad 'alal walid. Ada 4 perkara merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Ayuhsina ismahu wa adabah. Pertama, memberi nama yang baik dan memberikan pendidikan yang baik. Nama yang baik, ya namanya Nabi Muhammad, ma'ubid wa ma'humid, yang ada Abdullah, Abdurrahman, atau semua yang ada Abdulnya, Abdul Ghafur, Abdul Gadir, dan seterusnya. Nama-nama perempuan baik banyak, contohnya Asia, Maryam, Fatimah, Khadijah, Aisyah, banyak sekali. Kasih nama yang baik. Kenapa? Nama itu harapan. Tapi tidak cukup nama yang baik, harus dikasih pendidikan yang baik supaya persis dan klop. Jeruk manis, rasa manis, bagus tuh. Jeruk manis, rasa kecut, nggak laku. Kenapa? Nggak klop. Namanya Muhammad, ya tentunya harapannya supaya akhlaknya seperti Nabi Muhammad, bagus tuh. Kasih nama Syafi'i, supaya ilmunya seperti Imam Syafi'i, baik. Kasih nama Maryam, Fatimah, supaya menjadi perempuan yang salihah seperti Siti Maryam, Siti Fatimah, bagus. Tapi kalau hanya kasih nama yang baik tanpa dididik,
jadinya Muhammad Bandar Togel. Jadinya Syafi'i, bodohnya setengah mati. Enggak klop dinya. Fatimah Maryam, naudzubillah misalnya jadi pelacur misalnya. Kenapa? Karena pandai memberi nama yang baik tapi tidak diteruskan dengan pendidikan yang baik. Sebaliknya ada beberapa orang yang dia beranggapan yang penting jadi orang yang baik. Sekalipun nama apapun gak ada masalah, yang penting orangnya baik. Keliru juga saudara. Kalaupun misalnya dia jadi ulama besar, namanya gak baik, misalnya namanya Curut misalnya, ceramah agama berikutnya akan dibawakan Ustadz Curut gitu, gak baik. Nama yang baik diteruskan dengan pendidikan yang baik. Taib. Kemudian yang kedua, wa an yu'allimahul kitabata was-sibahata war-rimayah. Ajari anak tulis menulis. Jangan biarkan anak tadi itu tidak mengerti bacaan, tidak mengerti tulis menulis, asal tanda tangan, rumahnya disita nantinya. Jadikan anak itu cerdas. Kemudian sibahah, rimayah, bisa berenang, bisa memanah. Kenapa? Berenang untuk menyelamatkan diri. Kalau dia naik kapal, pecah kapalnya, dia bisa ada cara untuk menyelamatkan diri. Memanah untuk menghadapi musuh. Karena tidak ada di atas dunia tidak ada permusuhan saudara, pasti ada permusuhan dari itu. Qulna bihtu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Allah sudah nas bahwa akan terjadi permusuhan di atas dunia ini. Taib. Ini semuanya rentetannya adalah kasih nama yang baik, pendidikan baik, jadikan cerdas anaknya, pinter. Jadikan pinter anaknya, matematikanya unggul, tapi nggak ada tarbiyah hasanah, nggak ada pendidikan yang baik, nggak tahu halal dan haram, ya jadinya koruptor, ya jadinya maling. Saya mau tanya, kerugian yang banyak itu karena orang yang bodoh atau karena orang yang pinter? Pinter tapi nggak ada pendidikan takut kepada Allah, pendidikan yang mengenakan akhlak yang baik. Hutan habis, duit habis semuanya hancur jadinya. Diajari bela diri untuk menghadapi musuh katanya, tapi nggak dididik, orang tuanya dibanting saudara. Lengkapi itu semuanya, silahkan itu semuanya, tapi dengan tarbiyah hasanah. Silakan jadi dokter, silakan Anda jadi dokter, silakan Anda jadi orang hukum dan legal, silakan itu semuanya. Tapi Anda jangan lupakan pendidikan yang membuat Anda takut kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Profesor tapi nggak bisa wudhu, nggak bisa sholat misalnya, maka ini adalah berbahaya saudara. Yang berikutnya, wa alla yarzuqahu illa thayyiba. Tugas orang jangan memberi makan kepada anak kecuali dari rezeki yang halal, darah yang mengalir dari haram, daging tulang tumbuh dari haram. Mau diharapkan anak jadi soleh? Nggak bisa. Ibadahnya akan tertolak nantinya. Nabi pernah menceritakan orang yang banyak ibadah, penampilan sufi, ash'ath aghbar, yamuddu yadahu ila sama, faqala ya rabbi ya rabbi ya rabbi, wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Ada orang penampilan sufi, rambut enggak tersisir, pakaian dalam keadaan kumuh,
Setiap saatnya mengangkat tangannya sambil menyatakan ya Rabbi, wiridnya terus dibaca. Tapi makanan nggak dipikir, haram masuk. Pakaian haram masuk, sejadah haram, semuanya haram. Dari mana bisa diterima? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja yang diterima oleh Allah dari orang yang bertakwa. Bukan dari orang yang berani terima duit halal atau haram. Lihat duit itu, hadiah itu lihat halal atau haram. Pelajari ilmu yang mengenalkan antara halal dan haram. Nama bagus, ditaruh ada di pondok, baik semuanya. Tapi kiriman dari hasil haram, keluar nggak akan mungkin akan menjadi ahli hikmah, dia akan keluar akan menjadi ahli fitnah, saudara. Karena itu rizki halal itu adalah penting. Karena itu Allah dahulukan kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Kulu minat thayyibat, makan halal dan beramallah soleh. Allah dahulukan makan dulu halal. Kenapa amal soleh dari makanan yang tidak halal? Maka hasilnya nol, bisa minus, saudara. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina fawqa maujin yuj'alu. Perbuatan taat dari orang yang makannya haram sama dengan orang yang mau membangun bangunan yang megah di atas ombak samudra. Baru ditaluk hanyut, saudara. Nggak akan bisa itu muncul, nggak akan bisa akan terjadi itu semuanya. Berangkat haji dari rezeki haram, pulang nggak akan jadi haji mabrur. Berangkat umroh, berangkat ke Hadramut dari rezeki yang haram, datang nggak akan bawa ilmu yang manfaat. Karena itu intabih, hati-hati. Rezeki halal ini juga menentukan. Man akalal halal ata'a jawarihu syam aba, wa man akalal haram asad jawarihu syam aba. Siapa orang yang makanannya halal, anggota badannya akan taat kepada Allah, mau tidak mau. Siapa orang yang makanan haram, anggota badannya akan maksiat kepada Allah, mau tidak mau. Kul ma syi'ta famithlu ta'mal. Silakan makan apa yang kamu selera, akan terwujud dalam perbuatan dan akhlakmu. Karena itu kalau anak kita kalau ada ajakan hayya 'alas shalah nggak bangkit, kalau ada pengajian malas hadir, kalau ada nyanyian hadir, hayya 'ala sepak bola naik truk mau, jangan-jangan orang tuanya ngasih makan nggak beres itu. Nah, karena itu harus koreksi, harus koreksi ya ikhwani. Yang berikutnya wa an yuzawwijahu idza adrak. Kalau anak sudah cukup umur, maka carikan jodoh untuk kawin sebelum akhirnya pacaran, kawin lari dan seterusnya. Ya ikhwani, karena itu ayo kita bentuk anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Orang tua kalau punya anak yang soleh bahagia di dunia karena merasakan bakti anaknya. Meninggal pun akan dia tadi itu merasa senang. Kenapa? Selalu didoakan oleh anaknya. Di akhirat pun dia akan bahagia. Kenapa? Anak akan membantu dia ketika diadili di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya punya anak yang durhaka, di dunia dalam keadaan sangat menderita. Setelah meninggal, anak nggak akan berpikir orang tua yang dikubur, tapi warisan yang direbutkan. Dan nanti dari kiamat, pertama yang akan menuntut kepada orang tua adalah anak dan keluarganya. Awalu ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa auladuhu fayuqifunahu baina yadayillah fayaquluna ya rabbana khudh lana min haqqina minhu fa innahu ma yu'allimuna ma najhal wa yut'imuna al-haram wa nahnu la na'lam. Pertama yang menuntut kepada manusia dari kiamat bukan musuh, bukan lawan, tapi justru istri dan anak-anaknya. Mereka akan menuntut di hadapan Allah sambil menyatakan, ini bapak, ini orang tuaku,
yang belum pernah mengajarkan kepada aku ilmu agama. Wajib enggak pernah aku ajarkan. Dikasih kompori terus hanya belajar bahasa Inggris, matematika, ilmu umum. Sholat enggak dikenalin, wudhu enggak dikenalin, halal haram enggak dikenalin. Kemudian lebih dari itu dia kasih makan aku dari rezeki yang haram, padahal aku lahir tidak kenal dengan rezeki yang haram. Berapa banyak orang tua yang soleh masuk neraka karena tuntutan anak, saudara. Karena itu awas, hati-hati. Kita cinta sama anak, tapi tidak kita arahkan kepada taat kepada Allah, anak akan menjadi musuh utama nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Tuh lihat bagaimana kalau punya anak-anak yang soleh. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, di masa hidup ibu beliau, beliau menyatakan, aku belum pernah merasa memiliki harta di hadapan di masaku. Aku belum pernah merasa memiliki harta di masa hidup ibuku. Demi Allah, kalau ibu memerlukan duit, kemudian menuntun aku di pasar dan aku dijual untuk biaya hidup ibuku, aku tidak akan menolak untuk dijual oleh ibuku. Allah, Allah, Allah. Ya, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh. Sayyidina Ali Zainal Abidin, ibunya berkata apa? Aku belum pernah melihat punggung anakku selama aku hidup. Kenapa? Belum pernah dia membelakangi ibunya. Kalau sama ibunya, dia duduk, dia mau keluar, mundur, saudara. Sampai nggak nampak, baru dia berbalik. Tuh lihat bagaimana nikmatnya luar biasa kalau sudah begitu. Nah ya, kenapa? Karena birrul walidain ini adalah amalan yang tertinggi setelah tauhid. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Telah menentukan Tuhanmu, janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan terhadap ayah dan ibu berlakulah yang baik. Allah perintahkan kita sholat dalam Al-Quran, tapi perincian sholat nggak ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Allah perintahkan zakat kita dalam Al-Quran, tapi perincian zakat nggak ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Allah perintahkan kita puasa, perinciannya dalam hadis. Allah perintahkan kita birrul walidain, diperinci dalam Al-Quran. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jika salah satu atau kedua orang tua kamu telah lanjut usia bersama kamu, fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu berkata kata-kata uff. Kata-kata uff itu kata yang membuat jengkel, kata yang membuat jengkel. Aduh, kata-kata yang demikian ini tersinggung kadang-kadang orang tua. Jangan terjadi. Wala tanharuma, dan jangan kamu membentak-bentak di hadapan orang tua kamu. Sekalipun orang tua kamu tadi dituli, kasih isyarat yang sekiranya orang tua kamu tadi itu paham. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepada orang tua kamu ucapan yang betul-betul mulia. Saudara, kalau Anda merasa dibantu sama seorang, dikasih biaya misalnya setiap hari 100.000, mungkin Anda setiap ketemu orang itu mengucapkan terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas bantuannya. Kalau dikasih 1 juta, mungkin Anda cium tangannya bolak-balik sama kakinya dulu. Wah, ini orang baik. Anda ceritakan ada di mana, ini orang baik, terima kasih, terima kasih. Anda selalu memuji dia. Pertanyaannya, adakah orang yang paling berjasa kepada kamu lebih daripada ayah dan ibu kamu? Ayah kamu bekerja siang dan malam, ada yang memikul, ada yang memacul, berkeringat, itu dan ini, semuanya bukan untuk dinikmati, tapi untuk kebaikan Anda. Pernahkah Anda mengucapkan terima kasih ayah karena telah membiayai aku? Ibu kamu
yang mengandung 9 bulan. Saudara, saya mau tanya, kalau ada misalnya besi 3 kilo, Anda bawa setiap hari 3 kilo diikat di Anda, kemudian Anda tidur, Anda pergi ke pasar, kemana-mana bawa 3 kilo, kira-kira sanggup nggak seminggu? 2 jam kita pegel, 2 jam kita, tapi kamu di rahim ibu kamu 9 bulan tinggal ada di sana. Itu sabar dan ridho. Belum lagi waktu melahirkan, berdarah-darah, tidak sedikit ibu melayang nyawanya karena untuk melahirkan anaknya yang sayangi. Setelah itu belum lagi dia harus menyusui berbulan-bulan. Dia gendong terus setiap saatnya anaknya. Siapa memandikan kita? Siapa mau cuci pakaian kita? Siapa memberi makan kita, saudara? Baru makan orang tua, anaknya berak, berhenti. Perlu untuk membersihkan kotoran anaknya. Coba dihukum balik sekarang. Kalau orang tua kita misalnya berak di tempat, saya yakin jijik kita membersihkan. Bayar orang untuk membersihkan. Lain cinta orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Karena itu, wa qul lahum qawlan karima waqfid lahum janaha dhulli minir rahmah. Di hadapan orang tua tawadhu, jangan merasa jadi bos. Yang kaya raya jangan merasa jadi bos di hadapan orang tua, tawadhu. Bintangnya 4 ada di pundaknya, jangan merasa jadi jenderal di hadapan orang tua, tawadhu. Kamu harus menghempiskan sayap kerendahan kamu di hadapan kedua orang tua kamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau doa jangan lupa untuk orang tua. Doakan, ya Allah, rahmati ayah dan ibuku sebagaimana ayah dan ibuku rahmat kepada aku ketika aku masih kecil. Anda minta apapun dikasih, itu orang tua kadang-kadang bohongnya itu karena cinta sama anak. Anak perlu biaya, anak perlu itu. Orang tua menyatakan, jangan khawatir nak, ada punya bapak. Utang sana utang sini, saudara. Ibu sakit kadang-kadang juga begitu, saudara. Kenapa bu? Enggak apa-apa, ibu enggak apa-apa. Sehat kok, sehat. Dipaksakan duduknya, dipaksakan jalannya. Kenapa? Takut anaknya kepikiran. Coba kalau anak sakit gigi lapor sama ibu. Lapor kepada orang tua. Lain ibu dan bapak. Karena itu Allah pesankan, awas, hati-hati. Sehingga Allah menjadikan ridhonya pada ridho ayah dan ibu, murkanya pada murka ayah dan ibu. Ridallah fi ridal wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya Rabb, mudah-mudahan orang tua kita Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat. Ketahuilah bahwa ketika Anda berbakti kepada orang tua Anda, maka balasannya adalah anak Anda akan berbakti kepada Anda. Al jaza min jinsil amal. Al jaza min jinsil amal. Kalau kamu ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kamu. Al jaza min jinsil amal, sesuai dengan amal. Kalau kamu bakti kepada orang tua kamu, anak kamu akan berbakti kepada kamu. Birru aba'akum tabirukum abna'ukum. Kisah yang sudah masyhur, bagaimana seorang yang ahli hadir di majelisnya Nabi, Alqamah, tidak pernah absen di majelisnya Rasulullah SAW. Salat berjamaah selalu di masjidnya Nabi. Malam hari dia mulal, siang hari dia puasa, dikir luar biasa. Semua orang kenal terhadap dia. Satu saat absen, majelisnya Nabi nggak ada, sholat berjamaah nggak ada, nggak kelihatan. Curiga teman-temannya, ini kemana nih orang? Akhirnya datang ke rumahnya, nggak taunya sakit, dan sakitnya udah parah. Udah nafasnya berat,
Rupanya melihat teman-temannya, ini sekarat nih orang ini. Kalau orang sekarat apa yang dibutuhkan saudara? Apa yang dibutuhkan orang sekarat? Mati husnul khatimah. Dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk menjadi akhir kalimat dalam ajalnya adalah la ilaha illallah. Dituntun oleh teman-temannya la ilaha illallah. Nggak bisa ngomong, mulutnya terkunci. Kaget teman-temannya, lapor sama Rasulullah. Datang Nabi untuk menangani. Dituntun sama Nabi la ilaha illallah, nggak bisa mengucapkan saudara la ilaha illallah. Akhirnya Nabi menemui istrinya, istri Alqamah, benar ya Rasulullah, apa yang dilakukan oleh suamimu? Semua orang tahu, ahli sholat berjamaah, ahli ke masjid, ahli hadir majelis Anda. Kalau di rumah bacaan ini bacaan, aku nggak tanya yang positif. Kesalahan apa yang dilakukan oleh suamimu? Nggak ada zina, nggak ada minum khamr, nggak ada. Cuma nggak akur sama ibunya, nggak akur sama ibunya. Allah. Di mana ibunya? Nggak mau tinggal di sini, tinggal ada di ujung kota. Perintahkan sahabat datangi ke rumah ibunya, sampaikan salamku Rasulullah, aku ingin bertemu dengan dia. Jika dia mau datang, aku tunggu. Kalau tidak, aku yang akan datang kepadanya. Kemudian ketok pintunya, ternyata gubuk kecil dia tinggal, dibuka, ibunya sudah tua renta. Kaget, ada apa sahabat datang ke tempatku? Rasulullah, perlu dengan anda ibu. Jika anda berkenan datang, ditunggu. Kalau enggak, Nabi akan datang ke tempat anda. Enggak, saya yang harus datang kepada Rasulullah. Dengan tongkatnya berjalan sampai menghadap Rasulullah. Ibu Alqamah, benar ya Rasulullah, anak anda sekarang lagi sekarat mau meninggal. Yang diperlukan adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kami sudah berusaha, bahkan aku sendiri sudah berusaha, tapi tidak dapat mengucapkan, terkunci lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. Yang dibutuhkan sekarang adalah ridhamu, maafmu untuk anakmu. Maafkan dia. Cerita ibu ini. Ibu itu kadang-kadang marah, lupa ya, apalagi kalau sudah tua. Ya Rasulullah, aku yang mengandung Alqamah. Aku melahirkan Alqamah, sakit orang kalau hamil mengandung dan melahirkan ya Rasulullah. Aku yang menyusu Alqamah, aku yang merawat Alqamah. Aku. Dengan harapan aku sudah tua renta seperti ini, anakku bisa berbakti kepada aku. Tapi ternyata setelah Alqamah kawin mendapatkan istri yang cantik, lupa dengan ibunya yang sudah tua renta ini. Berbicara dengan penuh rayuan terhadap istri, tapi berbicara kasar terhadap aku ya Rasulullah. Memperlakukan istri bagaikan ratu, memperlakukan ibu bagaikan pembantu. Nangis Rasulullah. Nabi menyatakan, kasihan anakmu, maafkan dia, katanya. Ya Rasulullah, aku masih mengingat bagaimana matanya Alqamah melotot kepadaku, suaranya melengking karena membela istrinya dan memarahi aku. Akhirnya Nabi membuat trik untuk membuka kasih sayang ibu yang sebenarnya terhadap anak. Nabi berkata kepada sahabat, kumpulkan kayu bakar sebanyak mungkin di muka rumah Alqamah. Setelah menumpuk, bakar itu kayu. Ketika api membara, lemparkan Alqamah ke dalam kayu, ke dalam api. Langsung ibunya terperanjat. Mau diapakan anakku ya Rasulullah? Mau aku bakar. Anakku dibakar di hadapanku? Tidak mungkin ya Rasulullah. Buah hatiku mau dibakar di hadapanku. Ibu, kalau anda tidak maafkan sekarang ini, api neraka yang akan membakar anakmu.
Kata ibu, terbuka hati ibunya. Aku maafkan ya Rasulullah, aku ridho sama anakku. Langsung Algama mengucapkan la ilaha illallah. Hati-hati, hati-hati kalau punya orang tua, jangan buat jengkel, bisa mengakibatkan su'ul khatimah ya ikhwan. Anda berangkat haji, Anda berangkat umrah, Anda menabung bertahun-tahun, kadang-kadang berpuluh-puluh tahun untuk memandang Ka'bah, berdesak-desakan untuk mencium Hajar Aswad, Anda itari Ka'bah untuk tawaf. Ketahuilah, memandang orang tua dengan rasa hormat itu lebih utama daripada memandang Ka'bah. Mencium tangan orang tua dengan rasa hormat itu lebih utama daripada mencium Hajar Aswad. Khidmat kepada orang tua tulus dari hati lebih utama dari tawaf, saudara. 1000 kali Anda haji dan umroh, Anda durhaka sama orang tua, tetap ada di neraka Allah. La yadkhulul jannata ak, nggak masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua. Karena itu manfaatkan. Disinilah pendidikan itu adalah penting, dan termasuk khitan adalah satu cara untuk mendidik anak. Saudara, siapa orang tua yang tega melihat anak menangis, luka? Nggak tega, saudara. Tapi untuk Allah dan Rasulullah, Anda siap untuk membuat anak tadi itu luka. Menangis pun nggak ada masalah, sakit pun nggak ada masalah, karena Anda yakin di balik ini adalah kesehatan untuk anak kamu. Di balik ini keridhaan Allah untuk anak kamu. Begitulah pendidikan bagaimana orang tua yang cinta kepada anak. Jangan Anda manjakan, tapi Anda didik supaya menjadi anak yang soleh. Tuh, lihat bagaimana ini baru kita sunat, saudara. Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya, bukan karena kekejaman, tapi untuk membuktikan jangan sampai cinta kepada Allah berkurang karena cinta kepada anak kesayangan. Begitulah dalam mendidik. Perintahkan sholat anak, jika anak nggak sholat marah. Perintahkan baca Quran anak, jika anak tidak baca Quran tegur. Kalau kita melihat anak kita 24 jam nggak makan, nangis kita. Makan nak, nanti kamu sakit, nanti kamu bisa mati, kasihan bapak, kasihan ibu. Tapi 24 jam anak nggak sholat, nggak baca Quran, nggak ada yang nangis orang tuanya, dianggap itu biasa. Padahal ini adalah bisa membuat sakit rohaninya, sakit hatinya, bisa mati hatinya, saudara. Karena itu ayo kita sadari bahwa anak kita membutuhkan kita, bukan hanya sekedar karena biaya makannya dia, tapi juga untuk memberikan pendidikan kepada kita. Berikan dia tadi itu ustadz yang baik, kemudian ajak untuk mempraktekkan ilmunya, ajak sholat berjamaah, ajak ziarah kepada orang-orang yang soleh, supaya didoakan, supaya kenal dengan orang-orang yang soleh. Ini nggak pernah sholat berjamaah, istiqomah nonton TV berjamaah. Ada waktu liburan bukan ziarah kepada orang soleh, ke kebun binatang dikenalkan buaya, badak dan lain-lainnya. Cobalah kita kembalikan lagi kepada tarbiyah daripada salafnya kita. Bagaimana orang tua menuntun anaknya ke masjid, bagaimana orang tua menuntun ziarah kepada orang-orang yang saleh, bagaimana orang tua tadi itu mengajak salat berjamaah, mengajak hizbul Quran, membaca ratib. Mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita menjadi anak-anak yang sulaha, atqiya, nujaba, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang beruntung mendapatkan anak-anak yang berbakti kepada kita. Dan mudah-mudahan orang tua yang masih ada, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, bisa kita menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada kebaikan kita kepada orang tua, pahala yang kita lakukan mudah-mudahan mendapatkan bagiannya, kuburannya menjadikan kebunan surga ya Rabb ya Allah. Jangan engkau siksa orang tua kami karena cintanya kepada kami. Jangan kau siksa ya Allah. Kadang-kadang ibu kami, orang tua kami sakit, mencari biaya pengobatan, kadang-kadang dengan cara yang syubhat, dengan cara yang haram, bukan untuk dinikmati, tapi karena cintanya kepada kami, supaya kami sehat, supaya kami menjadi orang pandai. Jangan engkau siksa ya Allah orang tua kami karena cintanya kepada kami. Ya Allah, sebagaimana kami tidur selalu diselimutin oleh orang tua kami,
di alam kuburnya ya Allah. Selimuti orang tua kami dengan cahaya, dengan nur-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Perluas kuburannya ya Allah, jadikan kebunan surga ya Allah, sebagaimana Engkau ya Allah membuat kami bahagia pernah bersama orang tua kami di atas dunia, berkumpul bersama anak-anak kami. Jangan Engkau pisahkan nanti di akhirat, kumpulkan ada di surgamu ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa salihin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, sebelum kita khatam tutup majelis ini, mari kita bersama bacakan tahlil khususnya buat al-walid almarhum Habib Umar bin Muhsin Al-Attas, dan juga saya punya saudara di Pasuruan namanya Habib Muhammad Maula Khailah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa. Habib Abdul Qadir bin Taha Ba'agil. Dan juga kita niatkan untuk seluruh orang tua kita yang sudah meninggal. Al-Fatihah. فضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله
Subhanallah wa bihamdihi. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا الله يا الله يا الله يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس إله الناس لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن وإلهكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى. لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله بحمده وما صليناه على نبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ونهدي إلى حضر سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الإمام مهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بالاوي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدنا أبي بكر الساكران وسيدنا الإمام عمر المحضر وسيدنا علي بن أبي بكر الساكران وسيدنا عبد الله الإدريس الأكبر وسيدنا أبي بكر العدني ولا روح سيدنا الشيخ أبي بكر مسالم وأخيه الإمام عقيل مسالم ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا الصحابي راضي قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن أبي بارس الحبيب عبد الله بن عبد الحداد وسيدنا الحبيب سالم بن عمر العطاس الحبيب حسين بن عمر العطاس علي بن حسن العطاس الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس الحبيب أحمد بن حسن العطاس الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع المسلمين كافة من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى الحبيب عمر بن محسن العطاس والحبيب العلامة القاضي محسن بن محمد العطاس وإبو إرنا Tri Yulianti وبابا Rujido bin Sastro وإلى روح الحبيب محمد مولى حلا والحبيب عبد القادر بن طه بعبد بعقيل وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأقاربنا ومن له حق علينا وأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين أوصل مثل ثواب منا إليهم اللهم نور يسعى بين أيديهم اللهم اجعل حجابا لهم من النار وإذقا لهم من النار وفقاقا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة. DPC Robitoh Alawiyah Banyumas akan membagikan buletin yang menerangkan tentang puasa Ramadan dan zakat fitrah. Ini dipelajari karena ini ilmu wajib. Kemudian boleh Anda nanti share, ya, Anda share. Kemudian boleh Anda juga fotokopi nantinya untuk dibagi. Yang jelas ini adalah ilmu yang wajib. Karena itu bantulah untuk menebar ilmu ini untuk kaum muslimin. Semuanya boleh membaca, ya, semuanya boleh membaca. Terima kasih. Ya mungkin pengurus Rabito bisa bagi untuk habaib dan mungkin talmidkum Habib Zain untuk bagi ke jamaah. Ya. Fadhal. Anak majelis Al-Fatih. Oh iya. Anak majelis Al-Fatih butuh 2 atau 3 orang. 3 orang buat bagi-bagi buku. Bagi yang di sini dulu baru.
Ini bagi yang depan dulu, baru nanti yang belakang. Kalau yang di belakang tidak dapat, ini termasuk nanti ibu dikasih beberapa simpel nanti buat ibu-ibu. Kalau yang di belakang tidak dapat, mohon maklum karena dikatakan orang yang duluan kedumanan. Dan bisa difotokopi. Barangkali yang dapat, kenal sama yang dapat, boleh difotokopi, boleh diperbanyak. Ini isinya fikih praktis tentang puasa sama zakat. Bib, mengko sih. Tutup sih. Akhirnya mah jelas dulu. Para hadirin, mari kita tutup majelis ini dengan talqin zikir dan doa yang akan dibacakan doa oleh Habibana Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Haddad. Fa'ali an tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaallah ta'ala min amin amin ma'alladina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Para hadirin, saya atas nama Sahibul Bait minta maaf sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan kami, kurangnya tempat duduk yang nyaman. Yang kedua, ada pengumuman jangan langsung pulang karena ada makan nasi mandi bersama. Namanya nasi mandi bersama. Pengumuman yang ketiga, nasi mandi. Nah, yang ketiga pengumuman ini insyaallah Habibana Taufik dan para habaib Habib Abdullah dan yang lain itu akan ramah tamah daharan di atas. Jadi saya minta tolong jangan ada yang ikut kecuali yang punya kartu. Tadi sudah dibagikan kartu VIP, yang tidak dapat kartu VIP tolong jangan naik. Yang pertama di dalam tempatnya perempuan, yang kedua tempat di atas memang terbatas hanya maksimal 25 orang. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك
يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج ومريد أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى طوري هم أمان الأرض فالذكري أهل بيت المصطفى طوري هم أمان الأرض فالذكري شبحوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم